Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibna Arifah Ailasto dari Prodi Psikologi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman buat tahu apa itu literasi digital. Mari! Teman-teman pernah dengar nggak sih kata literasi? Pasti sering banget dengar kata literasi. Nah, literasi itu sendiri adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi literasi digital itu apa sih? Nah, literasi digital adalah merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna atau manusia dalam memanfaatkan teknologi. Jadi bisa disimpulkan bahwa literasi digital adalah kemampuan memahami dan menyimpulkan informasi dari media elektronik. Kalau misalnya yang dikatakan digital itu seperti apa aja sih? Nah, semua informasi secara elektronik itu bisa dikatakan digital. Nah, literasi media itu dilihat dari medianya, dan tidak semua media itu digital. Misalnya kayak rumahnya adalah digital, kursinya adalah media. Itulah contoh-contoh kecilnya. Oke. Tujuan literasi. Kenapa kita harus memahami literasi? Karena pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai informasi secara digital. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pemahaman sekaligus mengambil kesimpulan dari informasi. Jadi, teman-teman tidak salah dalam menggunakan literasi digital. Yang ada tujuannya, pasti ada tantangan setiap melewatinya. Nah, tantangan literasi digital. Yang pertama, banjir informasi. Banjir informasi itu apa sih? Nah, di mana seseorang memiliki banyak informasi sehingga dapat menyebabkan informasi itu tidak lagi efektif sebagai penunjang kehidupan kita. Yang kedua, konten negatif. Pasti teman-teman tahu nih, konten negatif. Nah, informasi yang mengandung hal-hal negatif seperti seksual, terus kekerasan, korupsi, dan lain-lainnya. Oke, saya ambil contoh nih tentang literasi digital pada lingkungan sekolah. Kenapa seperti itu? Lingkungan sekolah itu butuh banget namanya literasi digital. Kenapa? Karena bisa meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Terus kedua, menguatkan kapasitas fasilitator dalam mengajar. Kemudian ada peluasan akses sumber belajar bermutu dan cangkupan peserta belajar. Nah, kalau pada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, pertama itu misalnya kita bisa menambahkan literasi digital dalam kayak bacaan-bacaannya dalam perpustakaan sekolah. Yang kedua, menyediakan situs-situs edukasi sebagai belajar siswa-siswi sekolah. Situs edukasi itu maksudnya seperti apa sih? Kayak sekolah menyediakan link-link untuk siswa-siswi, apalagi zaman sekarang yang canggih banget nih. Pasti HP-nya cuman buat TikTok-an, terus YouTube, nonton YouTube, Facebook, dan sosial media lainnya. Tapi kita bisa belajar dari HP. Yang ketiga, salah. Menggunakan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar sekolah. Nah, seperti kita kalau di sekolah sekarang lagi zaman-zamannya pakai menggunakan Zoom, Classroom, terus Google Meet. Mungkin yang pengen belajar mengikuti sekolah-sekolah online.
itu juga salah satu meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang terakhir, ini kayak sekolah-sekolah yang pasti punya nih, pembuatan mading sekolah dan media kelas. Nah, itu salah satu subjek dari literasi digital itu menurut saya sangatlah penting pada anak sekolah, anak kampus, bahkan masyarakat, karena biar masyarakat tidak menyalahgunakan digital, media, sosial media dan segala macamnya yang termasuk jenis dari literasi digital. Jadi teman-teman tidak menyalahgunakan ya. Nah, untuk teman-teman semoga materi ini atau pembahasan kali ini yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.